Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan isim ma'rifah dan isim nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Ma'rifatu wa Aqsamuha. Ma'rifah dan pembahagian-pembahagiannya ma'rifah. Qala berkata ianya musannif, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan bermula ma'rifah, maksud ma'rifah ini bermula isim ma'rifah itu ada 5 macam. Nah, yang mana aja 5? Kita badal ismul mudmaru, isim yang mudmar, isim domer. Nahu bermula demikian itu seperti ana wa anta, saya dan engkau. Jadi nanti kita jelaskan sekalian di syarah. Jadi isim paling ma'rifah itu di antara sekian banyak isim domer. Ya, ana ketika kita mengucapkan saya, otomatis semua orang tahu siapa dirinya saya. Wa anta. Wal ismul alamu dan isim alam. Isim ma'rifah yang kedua isim alam. Nahu demikian itu seperti Zaidun wa Makkah. Zaidun nama orang, Makkah nama kota. Wal ismul mubhamu dan isim yang mubham. Nahu bermula demikian itu seumpama haza, hazihi, wa haulai. Jadi hadza isim isyarah nanti untuk mufrad mudzakkar, hadhihi isim isyarah juga untuk mufrad muannas. Kita nunjukin benda laki-laki, hadza Zaidun, kalau hadhihi Fatimah, atau hadhihi saburatun, haulai untuk jamak. Nanti contohnya. Wal ismul ladzi fihil alif wal lam. Dan isim alladzi yang sabit padanya alladzi itu alif dan lam. Isim ma'rifah yang keempat yaitu isim yang ada alif dan lamnya. Nahu bermula demikian itu seperti ar-rajulu wal ghulamu. Ar-rajul. Jadi orang Arab ketika mengatakan ar-rajul pakai alif lam, dia udah tahu laki-laki yang dimaksud itu siapa. Itu maksudnya. Kalau kita belum biasa mungkin nggak paham. Jadi beda, rajulun seorang laki-laki, nggak jelas siapa, bisa siapa saja. Tapi kalau ar-rajul itu nggak boleh siapa saja, khusus. Dalam kepala dia udah paham siapa laki-laki yang dimaksud. Itu maksud dengan ma'rifah. Begitu juga wal ghulamu, seorang lamid. Ketika dia membaca al-ghulam pakai alif lam, dia udah paham. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan mama yang dimudhafkan akan dianya ma ila wahidin, kepada yang satu min hadhil arba'ah, dari ini 4. Isim ma'rifah yang kelima yaitu isim yang dimudhafkan kepada salah satu isim ma'rifah. Isim yang dimudhafkan kepada domer, baiti rumahku, jadi ma'rifah. Isim yang dimudhafkan kepada isim alam, baitu Zaidin, rumah si Zaid. Isim yang dimudhafkan kepada isim mubham, baitu hadza, rumah ini. Isim yang dimudhafkan kepada isim yang ada alif lamnya, baitur rajul, rumah si laki-laki. Ya, itu ma'rifah. Jadi isim ma'rifah ada 5 semuanya. Kita mulai membahas satu-satu. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid, i'lam annal isma yang kasimu ila kismaini. Ketahui olehmu, akan apa engkau ketahui, annal isma, bahwa sungguh isim itu terbagi ianya isim ila kismaini, kepada 2. Jadi isim ditinjau dari kita tahu dan tidaknya, ma'rifah dan tidaknya ketika diucapkan, itu isim terbagi 2. Al-awwalu an-nakiratu, bermula yang pertama itu namanya isim nakirah. Ya. Wasata'ti, dan akan datang ianya isim nakirah. Nanti pembahasan isim nakirah di depan sesudah membahas isim ma'rifah. Kenapa dibahas isim ma'rifah dulu? Enggak isim nakirah dulu, karena isim ma'rifah itu sedikit, terbatas, cuma 5. Adapun isim nakirah enggak ada batasnya, makanya dibahas yang sedikit dulu. Wasani al-ma'rifatu, bermula yang kedua itu ma'rifah. Yang kedua namanya isim ma'rifah. Apa arti isim ma'rifah? Wahya lafdzul ladzi yadullu ala muayyanin. Wahya, dan dianya ma'rifah atau isim ma'rifah itu lafaz. Lafaz alladzi yadullu, yang menunjukkan ianya lafaz, ala muayyanin, kepada tertentu. Satu lafaz yang menunjukkan kepada makna tertentu. Ketika diucapkan kita paham. Nakirah juga kita paham. Maksudnya ketika disebutkan lafaz itu maknanya jelas, terbatas. Itu namanya isim ma'rifah. Nanti dicontoh. Wa aqsamuha khamsatun.
dan bermula pembahagiannya ma'rifah itu ada 5. Isim ma'rifah semuanya ada 5 macam. Al-qismul awwalu al-mudmaru awid dhamiru. Bermula kelompok yang pertama, mubtada, itu al-mudmaru, isim mudmar namanya, awid dhamiru atau isim dhamir. Isim ma'rifah yang pertama yaitu isim dhamir. Bisa kita sebut isim mudmar atau isim dhamir, kata ganti. Saya, kamu, dia. Wahwa madalla ala mutakallimin. Wahwa dan dianya isim dhamir itu ma satu kalimat dalla yang menunjukkan dianya kalimat ala mutakallimin kepada seorang yang berbicara. Kalimat yang menunjukkan kepada orang yang berbicara namanya isim dhamir. Nahu bermula demikian itu seperti ana, saya. Ya. Jadi ana, saya. Jadi ini ana dhamir rafa' munfasil. Boleh juga iya ya aku, ma'rifah juga. Atau ya dhamir mutakallim. Nah, itu ma'rifah juga. Semua isim dhamir. Nah, dhamir mutakallim bentuknya terserah apa rafa', apa dhamir nasab, iya ya, apa dhamir jar, minni dari aku misalnya, itu tetap namanya dhamir mutakallim. Cuma posisinya doang yang berbeda. Jadi isim ma'rifah yang pertama, isim dhamir contohnya yang pertama ana yang digunakan untuk mutakallim. Oh mukhatabin nahu anta. Atau ma dalla ala mukhatabin. Atau satu lafaz yang menunjukkan ia kepada mukhatab. Mukhatab orang yang ditujukan pembicaraan kepadanya. Ya. Nahu demikian itu seperti anta, kamu. Au ghaibin, atau satu lafaz yang menunjukkan ia kepada ghaib. Ghaib berarti orang yang tidak ditujukan pembicaraan kepadanya. Walaupun dia di samping kita. Kita bertiga ngomong, kamu gimana? Dia, dia itu namanya ghaib. Karena kita tidak menunjukkan, memaksudkan berbicara dengan dia. Makanya disebut ghaib. Nahu demikian itu seperti huwa. Huwa isim dhamir. Wa min huna ta'lamu anna dhamira salah satu anwa'in. Dari sini, wa min huna dan dari sini maksudnya dari beliau menyatakan dhamir mutakallim ana, dhamir mukhatab anta, dhamir ghaib huwa, wa min huna. Dan dari sini ta'lamu engkau tahu anna dhamira bahwa sungguh dhamir itu salah satu anwa'in, ada 3 macam. Jadi dhamir semuanya dikelompokkan dalam 3 kelompok. An-naw'ul awwalu ma wudi'a lid-dalalati 'alal mutakallimi. Dan bermula golongan yang pertama, kelompok yang pertama itu ma yang dibuatkan akan dianya ma lid-dalalah untuk menunjuki 'alal mutakallimi kepada orang yang berbicara. Jadi dhamir dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama dhamir-dhamir yang dibuat untuk menunjukkan kepada orang yang berbicara. Dhamir yang menunjukkan kepada orang yang berbicara cuma 2, enggak lebih. Wa huwa kalimatani. Huwa kembali kepada ma. Dan bermula dianya ma. Artinya dhamir yang dibuat untuk si mutakallim itu kalimatani, ada 2 kalimat. Wa huma dan bermula duanya 2 kalimat itu ana lil mutakallimi wahdahu wa nahnu lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu au ma'ahu ghairuh. Dan bermula keduanya 2 kalimat itu ana untuk siapa, ana untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, wahdahu hal keadaan si mutakallim itu yang munfaridan sendiri. Wahdahu i'rabnya hal kepada mutakallim. Karena dia ma'rifah, syarat hal kan harus nakirah. Karena dia ma'rifah makanya dia ditakwil jadi munfaridan. Jadi ana lil mutakallimi munfaridan gitu. Yang pertama ana digunakan untuk orang yang berbicara sendiri. Wa nahnu dan nahnu lil mutakallimil mu'azzimi nafsah, bagi orang yang berbicara lagi yang membesarkan ia nafsahu akan dirinya. Jadi dhamir mutakallim ada 2. Pertama ana, saya. Yang kedua nahnu. Nahnu itu digunakan untuk orang yang berbicara yang membesarkan ia akan dirinya. Dia berbicara sendiri. Tapi karena pengen membesarkan dirinya, menganggap dirinya besar, dia menyatakan nahnu, kami. Walaupun dia sendiri boleh. Au ma'ahu ghairuhu. Atau untuk si mutakallim. Jadi ma'ahu ini kita ataf nanti. Kemana kita ataf? Dan bermula yang kedua itu nahnu untuk mutakallim. Yang sabit bersamanya si mutakallim. Nah itu ghairuhu selainnya si mutakallim. Jadi ma'ahu ghairuhu kita ataf kepada mu'addam. Jadi dia pada mahal kan? Na'at kepada mutakallim. Nahnu bagi mutakallim mu'addim nafsah, atau bagi si mutakallim
yang bersama si mutakalim itu ada orang lain. Boleh juga. Nahnu berarti untuk kami. Dia berbicara bersama ada orang lain bersamanya. Makanya dia menyebut nahnu. Kesimpulannya, dhamir dibagi 3. Yang pertama dhamir mutakalim. Ada 2, ana dan nahnu. Kita lanjutkan. Wan nau'us sani. Sani. Isim mangkus. Jadi nau'u mubtada, sani naat kepada nau'u, naat kut man'un, naat kepada marfu dan rafa' dhammah ya ditakdirkan. Wan nau'us sani ma wudi'a lid-dalalati 'alal mukhatab. Dan bermula kelompok yang kedua itu ma yang dibuatkan akan dianya ma lid-dalalati untuk menunjukkan kepada mukhatab. Kelompok kedua dhamir yang dibuat untuk si mukhatab, orang yang kita hadapkan pembicaraan. Wa huwa khamsatu alfadhin. Dan bermula dianya mawdi'a lil mukhatab itu ada 5 segala lafaz. 5 lafaz untuk mukhatab. Nah, jadi ya pada dasarnya 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Tapi karena 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, antuma sama, jadi 1. Wahya, dan bermula dianya yang 5 tadi itu anta bi fathid da'i lil mukhatabil mudzakkaril mufradi. Bermula dianya 5, itu yang pertama anta. Bagaimana cara membaca anta? Dengan fathah ta, anta. Lil mukhatab, untuk si mukhatab muzakkar lagi yang mufrad. Untuk mukhatab muzakkar mufrad. Seorang laki-laki yang ada di depan kita, kamu. Wa anti, dan anti. Bikasritai, dengan kasrahta. Lil mukhatabatil muannasatil mufradati. Untuk si mukhatabah muannasah mufradah. Seorang perempuan yang ada di depan kita. Anti, kamu perempuan. Wa antuma, dan antuma lil mukhatabil musanna muzakkaran kana au muannasan. Dan antuma untuk si mukhatab yang tasniyah, muzakkar ada ianya mukhatab atau muannas. Jadi yang kedua antuma untuk 2 orang yang di depan kita, si mukhatab. 2 orang di depan kita, bisa laki-laki keduanya atau perempuan. Antuma, kamu berdua, bisa laki-laki, bisa perempuan. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabin. Dan antum untuk jamak muzakkar yang dikhitabkan merekanya laki-laki. Dan antum untuk jamak zakar yang dikhitabkan akan dianya zakar. Jadi antum itu untuk laki-laki yang banyak yang ada di depan kita, yang kita sedang mengkhitabnya, berbicara dengannya. Antum, anda sekalian. Wa antunna li jam'il inasil mukhatabah. Dan antunna untuk jamak inas, jamak perempuan yang mukhatabah. Perempuan banyak yang ada di depan kita. Antunna, anda semua wahai para perempuan. 2 tambah 5, 7. 7 semuanya 12. Ada 5 lagi. Wan nau'us salisu ma wudi'a lid-dalalati 'alal ghaibi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wan nau'us salisu ma wudi'a lid-dalalati 'alal ghaib. Dan bermula kelompok yang ketiga itu ma yang dibuatkan akan dianya ma untuk menunjukkan kepada ghaib, dhamir ghaib. Wa huwa dianya ma wudi'a lil ghaib, ma wudi'a lid-dalalah 'alal ghaib, khamsatu alfadhin, ada 5 lafaz juga. Khamsatu alfadhin aydan, ada 5 lafaz juga. Wahya, dan bermula dianya 5 lafaz itu huwa lil ghaibil mudzakkaril mufradi wa hiya lil ghaibatil muannasatil mufradati. Dianya 5 itu huwa yang pertama untuk ghaib mudzakkar mufrad. Nah, untuk ghaib orang yang tidak ada di depan kita, mudzakkar laki-laki mufrad seorang. Hiya, huwa, dia seorang laki-laki. Wahya, dan hiya lil ghaibah, untuk ghaibah muannasah mufradah. Untuk yang gaib, perempuan lagi sendiri. Wahuma lil musannal ghaibi mutlakan, mudzakkaran kana au muannasan. Dan huma untuk tasniyah yang gaib. Hal keadaan tasniyah itu yang mutlak. Mudzakkar ada ianya tasniyah, gaib tadi, atau muannas. Jadi yang kedua huma untuk 2 orang yang gaib, baik laki-laki atau perempuan. Wahum lijam dzukuril ghaibin. Dan hum untuk jamak laki-laki yang gaib. Hum, mereka laki-laki. Wa hunna li jam'il inasil ghaibah, dan hunna untuk jamak perempuan yang gaib. Ini jelas ini. Sudah sering ada pembahasan di atas tentang dhamir. Wa taqaddama hadzal bayanu fi bahsil fa'ili wa fi bahsil mubtada'i wal khabari. Dan telah terdahululah oleh ini bayan
Dan sungguh wa taqaddama, dan telah terdahululah oleh ini penjelasan fi bahsil fa'il, dalam pembahasan fa'il, wa fi bahsil mubtada, dan dalam pembahasan mubtada dan khabar. Karena di atas dulu ada fa'il mudmar, fa'il zahir. Di fa'il mudmar sudah dibahas isim dhamir. Begitu juga mubtada, ada mubtada dhamir, mubtada zahir. Di pembahasan mubtada juga sudah dibahas tentang huwa, huma, hum, dan seterusnya. Al-qismus tsani minal ma'rifah al-alamu. Jadi di sini beliau membahasnya sedikit doang. Isim ma'rifah ada 5. Pertama isim dhamir. Isim dhamir yaitu isim paling ma'rifah di antara 5 isim ma'rifah. Kemudian di antara isim dhamir yang paling ma'rifah yaitu dhamir mutakallim, ana dan nahnu. Kemudian yang kedua baru dhamir mukhatab, anta, anti. Al-qismus tsani minal ma'rifah al-alamu, bermula kelompok yang kedua dari isim ma'rifah itu isim alam. Kelompok kedua namanya isim alam. Isim alam juga ma'rifah. Apa arti isim alam? Wa huwa ma yadullu ala muayyanin biduni ihtiyajin ila karinati takallumin aw khitabin aw ghairihima. Dianya isim alam itu mah yang menunjukkan dianya mah kepada tertentu biduni ihtiyajin, dengan tanpa butuh kepada tanda. Dengan tanpa butuh kepada tanda berbicara atau tanda khitab atau selain keduanya, takallum dan khitab. Jadi isim alam satu isim yang menunjukkan kepada makna tertentu tanpa butuh kepada tanda karinah. Jadi kalau dhamir itu butuh kepada karinah, ana itu karinahnya dia yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Baru ma'rifah. Karena ana bisa diucapkan oleh siapapun. Begitu juga anta, antuma, hingga seterusnya. Nah, itu namanya isim dhamir. Isim alam itu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna tertentu dengan tidak perlu ada tanda apapun. Artinya dia nama biasanya. Nama orang, nama tempat, nama negara, nama jalan. Wahwa nau'ani, dan bermula dianya alam itu ada 2 macam. Nah, di sini dibagi 2, ditinjau dari muannas muzakkar berarti. Muzakkarun. Yang mana 2 muzakkarun kita badal kepada nau'ani. Alam muzakkar. Nahu contohnya Muhammadun. Jadi Muhammadun nama orang. Begitu kita punya seorang anak, kita kasih nama Muhammad. Di kemudian hari begitu kita mengucapkan kata Muhammad, kita langsung paham, oh Muhammad itu si nama si fulan, anak si fulan atau anak siapa. Wa Ibrahimu, dan Ibrahim, nama orang laki-laki atau nama nabi misalkan kayak Nabi Ibrahim, kita langsung paham, oh ya Ibrahim nabi. Ya. Wa Jabal, ini Jabal juga nama orang, seperti Mu'ad bin Jabal. Ini namanya alam muzakkar. Nah, isim alam untuk laki-laki. Wa muannasun, dan muannasun kita atau kepada muzakkarun. Tadi dianya isim alam ada 2 macam, muzakkar dan muannas. Nahu contohnya Fatimatu. Fatimah nama seorang perempuan. Zainab nama seorang perempuan. Wa Makkah. Makkah ini dianggap muannas juga walaupun bukan nama perempuan. Ini Fatimah memang muannas yang sebenarnya. Nama perempuan ada ta lagi. Kalau Zainab ini muannas juga, cuma muannas maknawi karena nama perempuan walaupun nggak ada tanda muannasnya. Nggak ada tanya. Kemudian Makkah. Makkah ini nama negeri, nama kota Mekah. Muannas juga, muannas dengan ta. Walaupun maknanya bukan perempuan. Karena kota kan nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan kalau kota. Jadi singkat aja pembahasan di sini karena ini permulaan. Jadi nanti tambahannya berarti di kitab selanjutnya karena bertahap, memang belajar harus bertahap. Al-qismus salisu al-ismul mubhamu. Bermula kelompok yang ketiga dari isim ma'rifah itu namanya isim yang mubham. Ismul mubhamu, isim yang mubham. Wa huwa nau'ani, dan bermula dianya isim yang mubham itu ada 2 macam. Yang mana 2 macam? Ismul isyarati wa ismul mausulu. Isim isyarah dan isim mausul. Jadi isim ma'rifah yang ketiga isim mubham. Isim mubham ini ada 2, isim isyarah dan isim mausul. Kenapa dia disebut isim mubham? Karena isim isyarah itu mubham. Baru tidak mubham, maksudnya mubham tidak jelas. Baru jelas ketika dia ada musyaru ilihnya. Ini apa? Kan harus jelas. Ditunjuk kemana dulu baru jelas.
Begitu juga isim mausul. Isim mausul mubham alladzi. Apanya yang alladzi? Makanya biar dia tidak mubham lagi, isim mausul nanti butuh kepada silatnya. Jumlah yang berada sesudahnya, sesudah isim mausul, itulah yang membuat isim mausul jadi ma'rifah. Ja'alladzi. Datanglah alladzi. Alladzi yang mana? Oh, alladzi yattajiru fis suq. Telah datang ya anilladzi, datang kepadaku oleh alladzi. Alladzi yang mana? Si alladzi yang dia berjualan di pasar misalkan. Jadi nanti ma'rifah dia dengan ada silatnya. Makanya dia disebut isim mubham. Isim isyarah mubham selama belum ketahuan musyaru ilaihnya. Isim mausul mubham kalau belum ada silatnya. Amal ismul isyarati fahuwa ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin au ma'nawiyatin. Adapun bermula isim isyarah itu nisya, maka dianya isim isyarah itu ma yang dibuatkan akan dianya ma liyadulla, supaya bahwa menunjukkan ia kepada tertentu dengan perantara isyarah hissiyah. Isyarah hissiyah, isyarah yang nyata, bisa dilihat, bisa diraba, au ma'nawiyah atau isyarah maknawi. Maknawi nggak bisa dipegang nanti, nggak bisa dilihat makna. Nah, jadi satu kalimat yang dibuatkan untuk menunjukkan kepada tertentu dengan perantaraan isyarah. Ini meja. Nah, ini meja namanya isyarah hissiyah, nyata kelihatan. Atau dengan isyarah maknawiyah, maknawi ini ilmu kan nggak kelihatan. Ini kemuliaan nggak kelihatan, maknawi. Nah, karena isyarah bisa dua, bisa kita isyarah ke benda namanya isyarah hissiyah, bisa kita isyarah kepada maknawi, makna. Ya. Walahu alfadun muayyanatun, dan sabit baginya isim isyarah, itu alfadun muayyanatun, itu beberapa lafadz yang tertentu. Alfadun muayyanatun, kita naik kepada alfadun. Sabit baginya isim isyarah itu beberapa lafadz yang sudah ditentukan. Jadi lafadz isim isyarah nggak bisa kita tambah-tambah. Terbatas kepada yang dijelaskan oleh orang Arab. Kalau isim alam tadi bisa kita tambah. Jadi kita punya anak, kita mau kasih nama dengan apapun, walaupun nama yang tidak pernah kita dengar dari orang Arab. Nah, kita punya anak kasih nama si John, si Albert, si macam-macam lah, suka-suka kita misalkan. Itu semuanya isim alam. Jadi enggak terbatas lafadznya, banyak banget. Adapun isim isyarah, lafadznya khusus, tinggal kita hafalin saja. Wahia hadza lil muzakkaril mufradi. Bermula dianya lafadz tertentu itu hadza. Hadza digunakan lil muzakkaril mufradi, bagi muzakkar mufrad. Muzakkar mufrad. Ada satu benda laki-laki, pengen kita tunjuk, pakai hadza, baik benda itu berakal atau tidak. Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Hadza jidarun, ini dinding, boleh. Atau jadi bisa benda, bisa bukan benda pakai hadza. Yang penting benda yang kita tunjuk itu satu. Wa hadhihi lil mufradatil muannasati, dan hadhihi untuk mufrad muannas. Mufrad muannas maksudnya satu benda yang perempuan. Satu benda perempuan, baik benda itu berakal atau tidak. Hadhihi Fatimah, ini si Fatimah. Karena Fatimah seorang perempuan, seorang berarti mufradah, perempuan yang muannas. Jadi mufrad muannas, hadhihi Fatimah. Atau papan tulis saburatun, muannas saburatun, kita tunjuk pakai hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis. Gitu. Wa hadzani au hadzaini lil musannal mudzakkari. Nah, dan kita ataf semuanya ke hadza, dan dianya lafadz tertentu itu hadza dan hadhihi dan hadzani. Hadzani au hadzaini atau hadzaini lil musannal mudzakkari, bagi tasniyah yang mudzakkar. Jadi hadzani dan hadzaini digunakan untuk menunjuk dua benda laki-laki. Cuma hadzani ketika rafa, hadzaini ketika nasab nanti. Jadi hadzani kita pengen nunjuk ini ada dua orang laki-laki, hadzani rajulani. Karena rajulani dua orang laki-laki pakai hadzani, atau hadzani muhammadani, atau hadzaini rajulaini, hadzaini zaidaini misalkan. Ra'aitu hadzaini zaidaini, aku telah melihat akan ini dua orang si Zaid. Yang penting hadzani hadzaini untuk tasniyah mudzakkar.
untuk dua benda mudzakkar. Bisa orang, bisa benda. Hadzani kitabani, ini ada dua kitab, nggak apa-apa. Wahatani au hataini lil musannal muannasi. Dan hatani, hataini untuk tasniyah muannas. Dua benda muannas atau dua orang perempuan, kalau mau kita isyarah pakai hatani. Hatani mra'atani, ini ada dua perempuan. Hatani saburatani, ini ada dua papan tulis. Bisa. Wa haula'i lil jam'i mutlakan. Dan haula'i untuk jamak, hal keadaan jamak mutlak. Jadi haula'i untuk menunjukkan banyak benda. Benda itu bisa orang, bisa bukan, kemudian mutlak. Untuk laki-laki juga pakai haula'i, untuk perempuan juga haula'i. Haula'i tullab. Mereka semua adalah para santri laki-laki. Ya, atau haula'i tilmizatun. Mereka semua adalah santri perempuan, boleh pakai haula'i. Nah, wa ammal ismul mausulu fahuwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha tuzkaru ba'daha albattah wa tusamma silatan wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausula wa yusamma aidan. Adapun bermula isim yang mausul itu nisya maka huwa dianya isim mausul itu ma yadullu yang menunjukkan ianya ma ala muayyanin kepada tertentu biwasitati jumlatin dengan perantaraan satu jumlah au syibhiha atau serupanya jumlah tuzkaru yang disebutkan akan dianya jumlah ba'dahu sesudahnya ma albattah sesudahnya langsung sama sekali. Albattah asalnya battatan cuma ditambah alif lam maf'ul mutlak Arabnya. Jadi isim mausul itu satu kalimat, satu isim yang menunjukkan kepada makna tertentu. Dia menunjukkan kepada makna dengan perantaraan jumlah. Harus ada jumlah sesudahnya. Jumlah maksudnya jumlah fi'il fa'il, jumlah fi'il naib fa'il, jumlah mubtada khobar, atau serupa jumlah. Serupa jumlah, dharaf, atau jar majrur. Jadi ada isim mausul sesudahnya mesti ada jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Atau sesudahnya ada serupa jumlah. Ada dharaf dan atau jar majrur. Tuzkaru yang disebutkan akan dianya jumlah atau serupa jumlah. Ba'dahu sesudahnya ma. Ma ini sesudahnya isim mausul, al-battah langsung. Jadi isim mausul satu isim yang dia menjadi jelas dengan sebab perantaraan jumlah yang berada sesudahnya. Bisa jumlah, bisa serupa jumlah. Langsung nggak boleh diselang. Begitu ada isim mausul sesudahnya langsung harus ada jumlah. Waktu sama silatan. Dinamakan akan dianya jumlah akan silat. Jadi jumlah yang berada sesudah isim mausul atau serupa jumlah yang berada sesudah isim mausul namanya silat. Wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausula. Dan ada ianya jumlah silat tadi itu mustamilatan melengkapi ia di atas satu dhamir yutabiqu yang sesuai ianya dhamir akan mausul. Kemudian dalam jumlah tersebut harus ada satu dhamir. Yang dhamir itu nanti kembali kepada isim mausul. Karena dhamir itu kembali kepada isim mausul berarti dhamir itu harus sesuai dengan isim mausul. Kalau mausulnya mufrad, dhamirnya mufrad. Mausulnya tasniyah, dhamirnya tasniyah, begitu seterusnya. Wa yusamma aidan dan dinamakan akan dianya dhamir akan aid. Jadi dhamir yang kembali kepada mausul, dhamir yang ada pada jumlah silat yang kembali kepada isim mausul disebut aid. Walahu alfadun muayyanatun aidan dan sabit baginya isim mausul itu ada lafaz-lafaz yang ditentukan pula. Jadi isim mausul juga lafaznya khusus, enggak boleh kita buat-buat. Terbatas yang kita paham dari orang Arab, dari pakar bahasa Arab. Wahya dan bermula dianya lafaz tertentu itu alladzi lil mufradil mudzakkari. Alladzi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar benda mufrad laki-laki pakai alladzi. Ja'anil ladzi abuhu qaimun. Datang kepadaku oleh alladzi yang bapaknya berdiri misalkan contoh. Tapi di sini sayang beliau tidak membuat contoh. Ya, alladzi berarti untuk mufrad murakkar, wallati lil mufradatil muannasati, allati untuk mufrad muannas. Alladzani walladzaini lil musannal mudzakkari. Alladzani atau alladzaini untuk tasniyah mudzakkar, dua benda laki-laki, dua orang laki-laki pakai alladzani atau alladzaini. Alladzani ketika rafa, alladzaini ketika nasab dan jar. Wallatani awil lataini lil musannal muannasi.
Dan allatani dan allataini untuk tasniyah muannas. Dua benda perempuan atau dua orang perempuan. Kita gunakan allatani atau allataini. Walladzina li jam'il mudzakkari dan alladzina untuk jamak mudzakkar. Alladzina jamak mudzakkar, wallai awillati li jam'il inas. Dan allai atau allati untuk jamak muannas. Untuk jamak muannas ada dua, allai atau allati. Itulah isim mausul. Kita tinggal hafal aja. Di pembahasan-pembahasan kitab selanjutnya akan ada pendalamannya. Jadi isim mausul alladzi untuk mufrad untuk seorang laki-laki, allati seorang perempuan, alladzani alladzaini dua orang laki-laki, allatani allataini dua orang perempuan, alladzina untuk jamak laki-laki, allai allati untuk jamak perempuan. Udah. Dikit lagi. Al-qismur rabi'u al-muhalla bil alif wal lam. Bermula golongan yang keempat itu al-muhalla yang dihiasi dengan alif lam. Maksud yang dihiasi dengan alif lam, isim ma'rifah yang keempat itu isim yang ada alif lamnya. Wahwa kullu ismin iktaranat bihi alun. Wahwa dianya isim yang ada alif lam itu setiap isim yang menyertai dengannya isim oleh al. Pada isim tersebut ada alnya. Fa'afadat hut ta'rif. Maka memberi faedah ianya al akannya isim akan ma'rifah. Jadi begitu satu isim dimasuki oleh alif dan lam langsung ma'rifah. Orang yang mengucapkannya langsung paham. Contoh ar-rajul, seorang laki-laki. Kalau rajulun itu seorang laki-laki bisa siapa saja nakirah. Tapi kalau ar-rajul, orang yang mengucapkannya harus paham itu laki-laki siapa yang dimaksud. Apa namanya si Ded, apa namanya si Umar. Pokoknya kalau ar-rajul itu harus jelas. Al-kitab, ada alif lam juga jelas. Kita bilang ke anak kita, tolong ambilkan kitab untuk ayah, kitab. Di kitab kita pakai alif lam al-kitab. Dia udah paham itu kitab apa yang kita maksud. Wal ghulam dan seperti kata al-ghulam, wal jariyah dan al-jariyah. Ini semuanya ada alif lam. Ar-rajul, al-kitab, al-ghulam, al-jariyah namanya isim ma'rifah dengan alif lam. Wal qismul khamisu ismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimah. Bermula golongan yang kelima itu isim alladzi. Nah, ini kan menggunakan alladzi isim mausul. Kenapa alladzi? Karena alladzi ini sifat kepada isim. Isim mufrad muzakkar, makanya pakai alladzi. Kemudian udhifa jumlah sesudahnya ini namanya silat. Kemudian dhamir dalam udhifa namanya aid, kembali kepada alladzi. Bermula golongan yang kelima itu isim. Isim yang alladzi yang dimudhafkan akan dianya alladzi kepada satu dari empat yang terdahulu. Jadi golongan yang kelima dari isim ma'rifah yaitu isim apapun yang dia dimudhafkan kepada salah satu dari empat isim di atas. Satu isim yang mudhaf ilihnya isim dhamir, mudhaf ilihnya isim alam, mudhaf ilihnya isim isyarah atau isim mausul. Satu isim yang mudhaf ilihnya isim yang ada alif lam, jadi disebut juga isim ma'rifah. Karena dia dimudhafkan kepada isim ma'rifah, dia jadi ma'rifah juga. Fakta sabat ta'rifa minal mudhafi ilaih, maka mendapati fakta sabah maka mendapati ianya isim akan ma'rifah dari mudhaf ilaih. Isim yang dimudhafkan kepada salah satu empat isim di atas, fakta sabah. Maka dia pun mendapati akan ma'rifah dari mudhaf ilihnya. Karena mudhaf ilihnya ma'rifah, isim yang lain yang dimudhafkan kepada isim ma'rifah jadi ma'rifah. Contoh, gulamuka, lamitmu, budakmu. Jadi gulamu mudhaf, kaf mudhaf ilih. Karena kaf isim dhamir ma'rifah berarti gulam jadi ma'rifah. Ini namanya ma'rifah dengan sebab dimudhafkan kepada isim dhamir. Gulamu Muhammadin, gulamnya si Muhammad. Ini gulam disebut isim ma'rifah. Ma'rifah dengan sebab dimudhafkan kepada isim alam Muhammad. Gulamu hadar rajul. Gulam ini si laki-laki. Ini kita nggak bisa mengi'rab karena ini kalamnya nggak lengkap. Hanya contoh doang. Belum sempurna kalam. Gulamu hadar rajul. Gulam. Gulam ini laki-laki. Jadi gulam ma'rifah dengan sebab dimudhafkan kepada isim isyarah. Gulamul ladzi zarana amsi. Gulam alladzi yang telah menziarahi ia akan kami kemarin. Jadi gulam di sini ma'rifah dan sebab dimudhafkan kepada isim mausul yaitu alladzi. Wa gulamul ustad dan gulamnya ustad. Jadi gulam ma'rifah dengan sebab dimudhafkan kepada ustad, di mana ustad ini isim yang ada alif lamnya. Jadi mudhaf ilihnya isim yang ada alif lam. Mudhaf pun jadi ma'rifah. Kesimpulannya isim ma'rifah ada 5. Wa arafu hadhil ma'arif ba'da lafdil jalalah ad-dhamiru.
Bermula yang paling ma'rifah arafu ini isim tafdil. Wa arafu hadhil ma'arif. Bermula yang paling ma'rifah dari segala ma'rifah. Ba'da lafdil jalalah, sesudah lafad jalalah, lafad Allah itu ad-dhamir. Jadi isim yang paling ma'rifah memang isim nama Allah, yaitu Allah. Nah, di luar nama Allah, isim yang paling ma'rifah yaitu isim dhamir. Tadi di atas isim dhamir tingkatan pertama. Kemudian dhamir juga dibagi 3. Dhamir yang paling ma'rifah, dhamir mutakalim. Summal alamu, kemudian tingkatan kedua isim alam. Isim yang paling ma'rifah pertama isim dhamir, summal alamu kemudian isim alam, summa ismul isyarah kemudian isim isyarah, summal ismul mausulu kemudian isim mausul, summal muhalla bi'al kemudian isim yang dihiasi dengan alif lam, summal mudhafu ilaiha kemudian isim yang dimudhafkan kepada semuanya. Nah, itu tingkatan isim ma'rifah. Isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alif lamnya, isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari isim tersebut. Wal mudhafu fi rutbatil mudhafi ilaih illal mudhafa ila dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Bermula mudhaf itu sabit pada tingkatan mudhaf ilaih. Setiap mudhaf, setiap isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim ma'rifah tadi dan bermula mudhaf itu sabit pada tingkatan mudhaf ilaih. Jadi isim yang dimudhafkan kepada salah satu isim tersebut itu tingkatan ma'rifahnya tingkatan mudhaf ilaih. Isim yang dimudhafkan kepada isim alam berarti dia setingkat dengan isim alam. Isim yang dimudhafkan kepada isim mausul berarti dia setingkat dengan isim mausul. Itu. Bermula yang dimudhaf itu sabit pada tingkatan mudhaf ilaih illal mudhafa ila dhamir, kecuali yang dimudhafkan kepada dhamir. Tadi di atas isim paling ma'rifah kan isim dhamir, yang kedua isim alam. Ada isim yang dimudhafkan kepada isim dhamir. Itu tingkatannya bukan tingkatan dhamir, tapi tingkatan alam, turun satu tingkat. Itu maksudnya. Bermula mudhaf itu sabit pada tingkatan mudhaf ilaih kecuali yang dimudhafkan kepada dhamir. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya yang dimudhaf kepada dhamir itu fi rutbatil alam, pada tingkatan isim alam. Wallahu a'lam. Nah, itu dia isim ma'rifah. Kenapa perlu kita mempelajari isim ma'rifah? Karena beliau nanti akan memasuki pembahasan, bukan akan memasuki pembahasan, karena dalam membahas naat segala macam at-tabayan ini itu berkaitan dengan ma'rifah dan nakirah. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.